Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera. Keluarga besar GPDI El Shaddai yang saya kasihi. Mengawali pagi hari ini, saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan membekali kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini saya memberi judul Kuasa, Doa, dan Pujian. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya, di segala tempat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya yang ada di tempat ini, pemazmur mengajak supaya kita memuji Tuhan. Sebagai umat-umat ciptaannya, kita patut untuk memuji Tuhan. Kenapa? Pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan, karena Tuhan itu layak untuk kita sembah. Dia yang patut untuk menerima setiap pujian kita. Dan Tuhan itu tidak dapat untuk memuji dirinya sendiri. Dan itu sebabnya di sini pemazmur mengajak supaya kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena pemazmur tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kehidupan bagi kita. Bahkan Tuhan yang sudah menebus kita menjadi orang-orang yang layak di hadapannya. Dan kita patut untuk memuji Dia. Kalau kita melihat di ayatnya yang kedua dalam pasal yang ketiga ini, pasal yang ke-103 ini dikatakan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan seterusnya kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-103 ini ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga sudah banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, saya percaya ini satu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Dia selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita yang ada pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita patut memberikan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Dan setiap pujian yang kita berikan dengan segenap hati dan penuh dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan setiap doa dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu akan mendatangkan kuasa yang sangat besar. Buktinya di sini kita akan lihat di dalam surat Kisah Para Rasul, di sana diceritakan bagaimana ketika Rasul Paulus dan Silas itu berada dalam penjara di Filipi, dalam keadaan terbelenggu. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena ruang gerak mereka terbatas. Pintu-pintu yang ada dalam penjara itu semua dikunci dan mereka dijagai, tidak bisa kemana-mana.
apa yang mereka lakukan di tengah-tengah keadaan mereka saat itu. Kalau kita membayangkan, ada rasa sedih, ada rasa takut, tetapi di sini kita dapat melihat kalau kita yang ada pada saat itu, seperti apa yang kita rasakan. Tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah situasi seperti itu? Mereka melakukan satu hal yang sangat berkenan kepada Tuhan. Dan satu hal yang membawa kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Mereka menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Dan ketika mereka menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-34. Di sana dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat doa dan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah-tengah kesulitan hidup mereka, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah-tengah keterbatasan mereka. Di sana kita dapat melihat kuasa Tuhan itu nyata di dalam doa dan pujian yang dinaikkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat situasi yang terjadi di hari-hari ini, ada banyak orang yang merasa dirinya dikekang, apalagi dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bapak Ibu sudah tahu apa yang sedang kita alami. Kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tetapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Di rumah kita masing-masing, kita bisa menaikkan doa dan pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita punya firman Tuhan yang selalu menuntun hidup kita, yang selalu membawa kita untuk melihat kepada kuasa
kebesaran Tuhan yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau renungkan firman Tuhan ini. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kita selalu menaikkan doa dan pujian kita kepada Tuhan, mari di hari-hari ini kita mau semakin lebih lagi meningkatkan doa dan pujian kita kepada Tuhan bersama keluarga kita. Dan saya yakin dan percaya apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, semua ada dalam kekuasaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaannya, kita patut untuk memuji, memuliakan Dia. Kita patut untuk memberikan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita juga menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita bawa di dalam setiap doa-doa kita. Kita berdoa buat bangsa dan negara ini. Kita berdoa buat dunia ini. Ada banyak orang yang saat ini merasa dirinya terikat, tidak bisa kemana-mana, tidak bebas untuk melakukan aktivitas. Tetapi buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan takut. Ada banyak orang yang merasa bosan tinggal di rumah. Tetapi satu hal kita ingat, ketika kita menaikkan doa dan pujian kita kepada Tuhan, di sana kita akan merasakan kuasa Tuhan. Itu akan bekerja dan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan kita mendapatkan satu kemenangan daripada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang memberikan kita pengharapan di dalam Dia. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri bagi kita. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Hamba berdoa buat setiap keluarga besar jemaat GPDI El Shaddai yang ada di rumah mereka masing-masing. Saat ini Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka. Dan firman-Mu ini yang sudah hamba sampaikan biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami semakin setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Engkau menolong setiap kami umat-umat-Mu untuk terus hidup di dalam doa dan pujian kami. Sebab kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.